para sahabat ketika itu begitu terguncang. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, maka aku akan menebas lehernya. Karena sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya mendatangi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada kita. Maka ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika melihat bahwasannya Umar begitu terguncangnya sampai tidak percaya bahwasanya Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Maka ketika itu Umar radhiyallahu taala anhu segera sadar bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Akhirnya ketika itu kaum muslimin mereka bersepakat, kalau Rasulullah SAW telah meninggal, lantas siapa yang akan menggantikan beliau? Siapakah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan? Tentu bukan estafet kenabian, karena para sahabat mereka sudah yakin, mereka sudah tahu betul bahwasanya Rasulullah SAW adalah nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum Ansar mereka mengatakan, kami ingin mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, al-a'immatu min Quraisy. Sesungguhnya para pemimpin itu sejatinya dari suku Quraisy. Maka otomatis ketika itu Umar radhiyallahu taala anhu memegang tangan Abu Bakar dan mengangkatnya. Aku berbaiat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan setelah itu semua kaum muslimin mereka sepakat bahwasannya mereka menunjuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah kaum muslimin, karena disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, yang menggantikan imam salat adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW lari dari kejaran kaum kafir Quraisy, Abu Bakarlah yang menemani beliau di gua Sur. Dan Abu Bakar senantiasa menolong Rasulullah SAW baik dalam keadaan senang maupun duka. Dan Abu Bakar adalah orang yang pertama masuk Islam dari selain ahlu bait. Dan Rasulullah SAW sebelum Allah wafatkan telah mengisyaratkan bahwasannya Abu Bakar kelak yang akan menjadi pengganti setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sedikit tentang sejarah Sakifah Bani Sa'idah atau tempat aula pertemuan Bani Sa'idah yang memiliki kedudukan penting dalam agama kita. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan Bapak Ibu tentang Sakifah Bani Sa'idah? Itu berarti menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan, guys. Jadi sebelum Rasulullah SAW dimakamkan itu, para sahabat sudah memikirkan siapa yang akan menggantikan pemimpin gitu loh. Ya. Bahkan itu dimusyawarahkan sebelum Rasulullah dimakamkan. Ya, betul. Itulah menunjukkan tentang pentingnya kepemimpinan dalam agama kita. Bahkan Rasulullah SAW ketika itu belum dimakamkan sampai diputuskan siapakah pemimpin. Maka memilih pemimpin itu adalah hal yang sangat penting, absen dalam agama kita. Maka hendaklah ketika kita memilih pemimpin, kita benar-benar memilih seorang pemimpin yang cakap, bukan sekedar pemimpin yang tampangnya itu kayaknya ganteng, glowing, enggak. Kita harus benar-benar memilih pemimpin. Bahkan dalam Islam itu kalau namanya pemimpin ya dia bisa mimpin sholat. Salah satu buktinya adalah Abu Bakar.
Abu Bakar itu yang menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat, dan itu indikasi bahwasannya Rasulullah menginginkan Abu Bakar sebagai pengganti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi sebagai wasallam. pemimpin kaum muslimin. Tidak ada pertanyaan? Ada satu lagi. Ada lagi, monggo. Ini kan sejarah ya. Ya. Untuk disampaikan ini kan dulu aula gitu ya. Ya. Itu ada bangunannya atau sekedar seperti ini. Jadi ini sebenarnya Sakifah Bani Sa'idah itu taman, Pak. Taman. Taman biasa buat kumpul-kumpul, rapat, aula, pertemuan. Dulu memang ada bangunannya, dulu ada bangunannya, kemudian Sama Nabi nggak? dihancurkan. Tapi memang asalnya ini ya taman, ada bangunan kecil. Nah, berarti kan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu dimulai dari Madinah ya, kemudian menjalar menguasai Mekah gitu. Mekah ketika itu sudah dikuasai, Pak. Sudah dikuasai sama Iya. dan Tafatul Mekah. Udah Fathu Mekah ya. Mekah. Oh ya berarti mengikuti ya. Pemerintahnya di sini Pemerintah kaum muslimin pertama itu di Madinah. di Madinah. Pusat pemerintahan kaum muslimin di Madinah. Ada. Air Zam-Zam, Pak. Zam-zam. Ada Zam-Zam. Syukron. Kita lanjut ke Gomamah. Jadi semangatnya anak-anak kecil di sini tuh Iya. seperti ini. Mereka gimana caranya biar dapat pahala, ya bagi-bagi bagi-bagi makanan. Iya, tadi saya waktu lihat juga waktu sholat Jumat juga banyak yang banyak ngambilin. anak-anak ini, masya Iya, Allah. banyak yang ngambilin. Syukran, saya khair. Pak, Pak Sidik, monggo. Pak air Zam-Zam nggak usah. Oke, lanjut. Enggak apa-apa. Lu Ini dikembalikan bungkusnya. Kalau sudah, kita menuju Masjid Gomamah. Oke, ini berarti udah selesai.